Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Mr. Zack Pendongeng Horor. Halo, apa kabar teman-teman sekalian? Semoga kita semua oleh Allah diberi rezeki yang luas, kesehatan yang prima, dan kebahagiaan hidup dunia dan akhirat. Amin ya robbal alamin. Untuk kesempatan malam hari ini, Mr. Zack akan membawakan cerita yang masih terkait dengan kisah seram seorang pelaut. Tetapi sebelum kita ke cerita, Mr. Zack ingin mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada teman-teman yang sudah mendukung channel ini, yang sudah like, share, komen, dan subscribe. Hal jazaul ihsani illal ihsan. Tidak ada balasan atas suatu kebaikan kecuali kebaikan itu sendiri. Bagi teman-teman yang sudah berbuat baik, semoga dibalas oleh Allah dengan kebaikan yang lebih baik lagi. Bagi teman-teman yang mendengarkan tapi belum subscribe, mohon di subscribe terlebih dahulu agar Mr. Zack lebih semangat lagi dalam membuat konten horor terbaru yang akan menghidrasi rasa haus teman-teman sekalian. Dan mungkin juga ada teman-teman yang memiliki kisah horor dan ingin berbagi, silakan. Alamat ada di kolom deskripsi. Oke, kita ke cerita. Cerita masih dari seputar kisah-kisah dari kerabat ya, dari Pak D yang pernah berprofesi sebagai pelaut, terutama pelaut sipil yang membawa kargo dan bahan komoditas antar pulau. Karena beliau ini seorang pelaut, maka tentunya circle-nya, teman-temannya, lingkungan itu sedikit banyak adalah pelaut juga. Kisah terjadi sekitar tahun rentang waktu 70-an sampai 80-an ya, ketika Pak D Panjul ini, kita samakan demikian dengan nama Pak D Panjul ini, menjadi pelaut yang melayani line dari Semarang, Tanjung Mas ke Pulau Kalimantan. Oke, tersebutlah suatu saat dari perusahaan tempat beliau bekerja ini mendapat perintah untuk membawa barang, mengirim barang dari Tanjung Mas ke Kalimantan. Karena home base-nya di Semarang, maka perintah ini adalah pulang pergi ya, dari Pulau Jawa ke Kalimantan. Nanti setelah unloading maupun loading barang-barang yang akan dibawa ke Jawa, kembali lagi ke Tanjung Mas di Semarang. Oke, seperti biasa dalam dunia pelayaran itu ya, itu bergonta-ganti kru itu boleh dibilang hal yang wajar ya. Sama-sama masih bernaung di satu perusahaan, tapi kadang berganti-ganti kru gitu ya. Ada masih satu perusahaan, kadang si A ditugaskan ke Sumatera, si B ditugaskan ke Sulawesi, hal yang biasa. Sebagai penanggung jawab perjalanan kapal gitu, seperti biasa kan, dihitung air tawar untuk kru, kemudian BBM, kemudian membuat karena dulu masih tahun 80-an masih manual ya, kemudian dibuat gambar di peta secara garis imajiner lewat track yang mana, dibuat koordinatnya, kemudian memperhatikan dari laporan BMKG dan sebagainya. Singkat cerita, kapal berlayar dari Tanjung Mas menuju ke Kalimantan. Waktu itu Pak D ini lupa ya di pelabuhan yang mana. Oke, singkat cerita sekitar 3 hari 2 malam ini sampailah kapal kargo ini di Kalimantan ya. Karena ada proses loading dan unloading dan sudah selesai dengan proses administrasi, nunggu loading dan unloading barang yang bisa jadi juga berhari-hari gitu ya. Termasuk proses perizinan dari Syah Bandar, maka biasanya para kru kapal ini ada semacam acara bebas gitu ya, bebas tapi izin dulu.
Oke, kita sebut saja ada kru kapal yang bernama Fabianus, ya, nama samaran. Kru dari daerah timur di Indonesia. Dia ini izin keluar dari pelabuhan, dari mes yang di pelabuhan untuk bersama temannya ini cari angin gitu ya, cari angin. Izin tidak ke Pak D Panjul, tapi izin kepada teman ya, karena memang diperkirakan masih harus unloading barang, loading barang, kemudian menunggu para kuli masih masukin barang, termasuk di dalamnya ada pengisian BBM dan dokumen ya, sekitar 2 atau 3 hari. Kapal ini baru berangkat kembali ke home base di Tanjung Mas, Semarang. Oke, setelah izin pergilah ya si Fabianus tadi. Para pelaut yang di mes ini ya sambil menunggu ya seperti biasa lah ya, ada yang main catur, seperti biasa layaknya orang menunggu gitu. Sekali lagi, yang namanya pelaut itu kan orang biasa gitu ya. Jadi kadang ada stigma yang mengatakan pelaut itu, mohon maaf sekali lagi, ada yang bilang pemabuk, atau ada yang bilang mohon maaf suka nakal di mana-mana. Enggak juga gitu ya. Ada yang religius, ada yang humoris dan sebagainya. Jadi ada yang memang pergi keluar entah kemana gitu kan. Jadi cuman Pak D Panjul dan teman-teman tuh ada di mes. Oke, singkat cerita, izin sudah keluar, barang-barang yang di loading untuk dibawa ke Jawa sudah pack semua, sudah siap. Kemudian seperti biasa ya, dirancang jumlah air, BBM, kemudian memperhatikan laporan cuaca dari BMKG. Nah, dapat clearance, kapal akan mulai berlayar ini sekitar jam 8 malam, kalau tidak salah, jam 8 malam. Oke, diberitakan kita akan berangkat jam 8 malam. Begitu akan berangkat ini ya, beberapa jam sebelum berangkat, ternyata si Fabianus ini belum pulang gitu kan ya, belum pulang. Begitu di apel malam gitu, apel sore mau berangkat, ini kemana ini, orangnya kemana gitu, ditanya-tanya tahun 80-an ya, telepon atau komunikasi nggak seperti saat ini ya, ditanya-tanya, oh kemarin sekitar 2 hari atau kemarin itu izin mau main ke lokasi A di temannya. Oke, dicari, disusul, itu sore-sore disusul. Kata temannya sudah pulang gitu. Intinya menjelang keberangkatan Fabianus ini tidak di tempat. Oke, karena diputuskan bahwa tetap harus pulang gitu kan. Jadi nanti membuat memo ke perusahaan kalau memang seandainya nanti Fabianus ini ada sesuatu gitu, karena memang komunikasi nggak kayak zaman sekarang, itu ditinggal aja di Kalimantan, nanti dia akan kembali ke Jawa dengan kapal yang lain tapi dari perusahaan yang sama. Oke, singkat cerita, sudah semua kru sudah bersiap di posisi masing-masing. Ketika akan berangkat, tiba-tiba datanglah si Fabianus dengan muka yang pucat, muka yang sangat pucat, dan badan yang boleh dibilang dingin gitu ya. Dia disalami temannya, dia dingin gitu. Biasanya Fabianus ini orangnya banyak omong, ceria. Ini ketika ditanya, misalkan kamu dari mana gitu, cuman nunjuk dengan atau dengan kode mukanya ke sana. Oke, karena kok nggak seperti biasanya oleh salah satu kru gitu ya, atau boleh dibilang dokter kapal, dikatakan sakit ini, sakit, maka dibebas tugaskan dari tugasnya, diberi izin untuk istirahat saja di dalam kamar atau di semacam kayak klinik dalam kapal gitu ya. Minimal ya tiduran lah di kapal. Oke, singkat cerita, kapal ini berangkat gitu ya. Kapal ini berangkat menuju ke Jawa Tengah. Sekitar 3 hari dan 2 malam akan sampai di Semarang. Selama di kapal ini
nggak ada menunjukkan tanda-tanda bahwa si Fabianus ini semakin membaik ketika diperiksa oleh dokter kapal. Tetap badannya dingin, kemudian mukanya pucat, disangka mungkin kena penyakit apa namanya, apa malaria atau apa. Setiap kali dikasih jatah makan ini nggak pernah disentuh, dikasih minum pun juga nggak disentuh. Cuman karena kesibukan di kapal ya, tanggung jawab dengan masing-masing pekerjaan, misalkan menjaga mesin tetap nyala, kemudian menjaga navigasi dan sebagainya. Jadi eh, Seaman Brotherhood atau persaudaraan sesama pelaut ini apa-apa boleh dibilang yang sambil lalu lah menjaga si Fabianus tapi dengan tetap memperhatikan tugasnya masing-masing. Badannya pucat, orangnya pendiam. Kalau ditanya jawabnya cuman pendek-pendek aja. Kadang cuman nggak jawab pakai suara, jawab pakai kode gitu, pakai apa bahasa tangan, geleng-geleng atau dadah-dadah. Terus sempat bilang dingin, dingin gitu kan, dikasih selimut, tetap mukanya pucat. Gitu. Oke, begitu merapat, akan merapat ke bandara, ke pelabuhan ya, ke pelabuhan Tanjung Emas itu kan pasti juga ada eh, dokumen clearance ya, masing-masing sudah mulai di posisi masing-masing lah ya. Oke, singkat cerita sudah selesai mendarat di dermaga, maka proses bongkar muat barang, loading dan unloading barang seperti biasa kembali dilakukan kembali dan pelaut melakukan apa administrasi dokumen gitu ya. Nah, ketika salah satu kru ini mau istilahnya mau membantu Fabianus ini keluar dari kapal untuk ke darat ya. Mungkin nanti akan karena kan dilaporkan kan ke perusahaan bahwa kru ini sakit mau dibawa ke klinik dan mau ke rumah sakit ini nggak ada orangnya nggak ada gitu ya. Sebutlah pelaut ini kru ini katakanlah Mas Hadi. Mas Hadi nyari loh kok nggak ada sih Fabianus apa sudah dibawa turun sama kru yang lain. Semua kru ditanya tapi kan karena belum ada telepon genggam seperti saat ini jadi eh, pertanyaan kepada seluruh kru itu ya boleh boleh dibilang sempat tertunda atau butuh waktu untuk tersampai ke kru-kru yang lain yang sudah nyebar gitu ya. Kamu lihat si Fabianus nggak? Nggak. Udah ditolong sama ini kali gitu. Kan di kapal ada mualim, ada masinis ya. Masinis maksudnya penjaga mesin ya. Tukang mesin ada mualim, ada nahkoda, ada markonis, tukang radio dan sebagainya. Semua mengatakan tidak ada. Saya nggak ngerti. Dokter kapal juga enggak gitu kan. Atau dia sudah keluar kapal sendiri. Oke, singkat cerita ketika karena sudah sampai di home base, sudah saatnya kan sudah pulang pergi ya dari Tanjung Mas Semarang ke Kalimantan, balik lagi dari Kalimantan ke Semarang, saatnya libur dan pulang ke keluarga, tiba-tiba dapat telegram yang tahun 80 tuh bukan telegram aplikasi, bukan ya, berita kawat ya, berita kawat yang biasanya gawat darurat, dapat telegram dari seberang sana di Kalimantan bahwa ditemukan jenazah yang diduga itu adalah Fabianus, di mana dia ini boleh dibilang mengalami kecelakaan masuk apa namanya masuk ke dalam parit atau semacam kayak kanal sungai kecil ya yang menuju ke arah pelabuhan. Jadi diduga dia setelah selesai bermain atau ada urusan dengan temannya, dia akan kembali lagi ke pelabuhan mengalami kecelakaan tunggal gitu ya. Kecelakaan tunggal. Itu pun apa nggak ketahuan setelah berapa hari gitu. Mulai ada bau busuk gitu, baru ketahuan ya. Menurut saksi atau temannya si Fabianus ini memang di diantar tapi nggak sampai pelabuhan. Katanya dia mau si Fabianus ini mau mampir dulu ke kios atau ke apa gitu untuk membeli sesuatu ya temannya pulang lagi. Jadi kanal atau apa sungai kecil itu memang dekat dengan pelabuhan gitu, dekat dengan pelabuhan. Kira-kira sore hari gitu, sore hari. Jadi memang apa namanya memang gelap, kondisi tahun 80 di Kalimantan 80 gelap dan kondisi memang habis hujan.
Diduga karena harus sampai di lokasi tepat waktu, karena memang walaupun pelaut sipil itu tetap aja kan kadang memegang disiplin yang ketat ya, harus berangkat jam 8, maka diduga terburu-buru Fabianus ini terpleset dan masuk ke dalam parit yang menuju ke arah pelabuhan. Ditemukan beberapa hari kemudian, itu pun karena bau busuk yang menyengat ya, bukan oleh eh, diketahui oleh orang yang lewat di situ, itu pun karena bau busuk. Jadi jika kabar berita dari Kalimantan itu dikatakan bahwa ada ditemukan jenazah yang dengan ciri-ciri seperti Fabianus di Kalimantan, maka pertanyaan orang satu kapal yang kru termasuk Pak Depanjul ini yang ikut ke Semarang itu siapa? Apakah arwahnya atau sesuatu yang menyerupai Fabianus ya? Wow alam bisawab. Ya. Karena memang menurut pengakuan Pak D ini, kru kapal yang bernama Fabianus ini memang dia orangnya boleh dibilang cekatan, kemudian lebih banyak bicara lah. Kalaupun bukan humoris, dia banyak bicara. Itu ketika dia datang ke kapal menjelang pemberangkatan kapal ini, kira-kira jam 8 dia datang mepet sekali. Itu apa namanya, masih dengan muka yang pucat, badan rambut aut-autan, di salam itu dingin dan sedikit bicara gitu. Cuman iya tidak nunjuk, terus sempat bilang kedinginan sampai dikasih selimut oleh dokter kapal. Nah, jadi apa ya, sempat juga dipertanyakan juga karena kan membuat laporan ya bahwa satu kru ini dinyatakan sakit, maka sementara oleh petunjuk dokter harus dibebas tugaskan dari pekerjaan dan ditaruh di ruang UKS. Nah, itu sempat ditanyakan oleh pihak perusahaan, tapi itu tadi, jika di pihak perwakilan perusahaan di Kalimantan mengatakan bahwa si Fabianus ini meninggal sudah sekian hari yang lalu, jasadnya ada di Kalimantan, maka satu kru satu kapal itu bertanya-tanya siapa yang datang dan ikut pulang ke home base di pelabuhan Semarang, di pelabuhan Tanjung Mas ya. Wawalam biswab. Ya, baik, itulah cerita untuk malam hari ini. Semoga teman-teman terhibur. Sebelum Mr. Zack undur diri, sekali lagi ingin mengucapkan banyak-banyak terima kasih ya kepada teman-teman yang sudah mendukung berkembangnya channel ini, yang sudah like, share, komen, dan subscribe. Mr. Zack undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.